Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan Lucy, seorang pemuda Amerika yang belajar di Taipei, Taiwan. Di luar hotel, dia diminta oleh pacar barunya, Richard, untuk mengantarkan tas kerja kepada seseorang bernama Tuan Zhang. Namun, Lucy tidak langsung ingin membantunya karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam tasnya. Meskipun ditawari $500 Amerika, dia menolak melakukan apapun untuknya, tetapi Richard tiba-tiba memborgol pergelangan tangannya ke pegangan koper, sehingga dia tidak punya pilihan. Dia kemudian memasuki hotel dan memberitahu resepsionis bahwa dia ingin bertemu dengan Tuan Zhang. Setelah dia memberikan namanya kepada petugas, Richard tiba-tiba ditembak dan dibunuh di luar. Pada saat yang sama, sekelompok preman keluar dari lift dan memaksa Lucy naik bersama mereka. Ternyata Lucy dibawa ke kamar Tuan Zhang, di mana dia melihat banyak mayat berlumuran darah di lantai hotel, menyebabkan dia muntah. Tak lama setelah itu, Pak Zhang keluar dan memanggil seorang pria di telepon untuk menerjemahkan untuk Lucy. Dia menuliskan nomor di secari kertas yang merupakan kode untuk membuka tas kerja. Namun, dia berjalan ke kamar sebelah dan meminta anak buahnya mempersenjatai diri dengan senjata dan tameng, sambil memaksa Lucy membuka koper. Mau tidak mau, Lucy membuka koper yang berisi 4 kantong plastik berisi bubuk berwarna biru. Tuan Zhang kembali ke kamar sementara anak buahnya membawa seorang pria yang dibius untuk duduk di depan Lucy dan memaksanya untuk menghirup beberapa bubuk biru. Akibatnya, pria itu kejang-kejang sebentar dan mulai tertawa terbahak-bahak, jadi Tuan Zhang memutuskan untuk menembaknya sampai mati. Dia kemudian menawarkan pekerjaan kepada Lucy, yang ditolak Lucy, menyebabkan dia pingsan. Di tempat lain, seorang ilmuwan bernama Profesor Norman sedang berceramah tentang penelitiannya tentang kapasitas otak di depan ratusan orang. Penelitiannya menunjukkan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya. Satu-satunya makhluk hidup yang menggunakan otaknya lebih daripada manusia adalah lumba-lumba yang dapat menggunakan 20% kapasitas otaknya, memungkinkan mereka untuk memetakan lokasinya dan berkomunikasi dengan gelombang sonar. Kembali ke Lucy, yang terbangun di kamar hotel. Dia terkejut melihat perban di perutnya, sementara anak buah Tuan Zhang masuk dan memberinya beberapa pakaian untuknya. Setelah itu, Lucy dibawa ke Tuan Zhang, bersama 3 pria lainnya. Seorang pria Inggris tiba-tiba masuk dan menjelaskan kepada mereka bahwa sekantong obat yang disebut CPH4 telah dijahit secara paksa ke masing-masing perut mereka untuk mengangkut obat tersebut ke Eropa. Diyakini sebagai obat sintetik yang bernilai tinggi dan diperkirakan akan menjadi obat terlaris berikutnya di pasaran, sehingga mereka berniat untuk menyelundupkannya ke seluruh dunia. Singkat cerita, Lucy ditawan dan dirantai di sebuah ruangan, di mana salah satu preman tertarik ke tubuhnya dan mulai menendang perutnya, tepat di tempat CPH4 berada. Hal ini menyebabkan kantong obat robek, melepaskan sejumlah besar obat ke dalam sistemnya. Sementara itu, entah bagaimana Lucy mulai terlempar ke seluruh ruangan, bahkan sampai ke langit-langit hingga jatuh kembali ke lantai. Karena semua ini terjadi, Profesor Norman menjelaskan bahwa jika manusia dapat mengakses 20% dari kapasitas otaknya, manusia akan dapat mengontrol setiap sel tubuhnya sendiri. Jika manusia berhasil mengakses 40% dari kapasitas otaknya, mereka akan dapat mengendalikan pikiran orang lain dan memanipulasi materi sesuka mereka. Setelah itu, seorang pria bertanya kepadanya apa yang akan terjadi jika manusia dapat mengakses 100% kapasitas otaknya, dan Norman menjawab bahwa dia tidak tahu. Tidak lama kemudian, Lucy terbangun dengan matanya yang bersinar biru dan duduk tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Seorang preman masuk ke kamar dan Lucy mencoba menggodanya, dan dia berhasil menjatuhkannya. Dia kemudian mengambil senjatanya dan berjalan keluar, membunuh preman yang tersisa. Dia juga memakan semua makanan preman dengan rakus sebelum pergi. Anehnya, Lucy tertembak di bahu, tetapi dia bisa mengeluarkan peluru tanpa merasa sakit. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit umum Tri Service terdekat setelah mengancam seorang sopir taksi untuk mengantarnya.
Dalam perjalanan ke rumah sakit, Lucy merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya karena dia dapat mendengar percakapan orang dari jarak jauh dengan sangat jelas. Sesampainya di rumah sakit, Lucy dapat membaca tanda-tanda itu dengan jelas, seolah-olah ditulis dalam bahasa Inggris. Dia kemudian memasuki ruang operasi, tempat para dokter mengoperasi pasiennya. Namun, dia menembak pria itu setelah melihat scan X-ray pasien, mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat menyelamatkannya karena tumor di otaknya telah menyebar cukup jauh. Lucy memaksa dokter untuk mengeluarkan kantong obat dari perutnya, sementara dia menelepon ibunya di telepon dan mengatakan bahwa dia merasakan segalanya, ruang, udara, rotasi bumi, bahkan mengakses bagian terdalam dari ingatannya. Dia juga memberitahu ibunya bahwa dia sangat mencintainya sebelum menutup telepon. Saat ini, para dokter berhasil menarik kantong obat dan diberitahu oleh Lucy bahwa itu mengandung CPH4. Dokter kemudian mengatakan bahwa CPH4 alami diproduksi dalam jumlah kecil oleh wanita hamil selama minggu ke-6 kehamilan mereka untuk memberikan energi bagi janin untuk berkembang, jadi dia terkejut bahwa Lucy bertahan sejauh ini. Menumbuhkan kemampuan fisik dan mental yang meningkat, Lucy kembali ke Hotel Tuan Zhang, di mana dia membuat tato dan perawatan wajah. Dia segera membunuh pengawalnya dan menyerangnya dengan menusuk pisau di kedua tangannya. Dengan menggunakan kemampuan barunya, dia secara telepati mengekstraksi lokasi dari 3 bagal narkoba yang tersisa berdasarkan gambar tiket pesawat mereka dari otaknya. Lucy akhirnya meninggalkan Tuan Zhang yang berteriak kesakitan. Dia kemudian kembali ke apartemennya dan bertemu dengan teman sekamarnya, Caroline. Dia meminjam laptopnya untuk meneliti kondisinya dalam hitungan detik, dan akhirnya menemukan Profesor Norman yang penelitiannya mungkin menjadi kunci untuk menyelamatkannya. Lucy segera menghubunginya dan memberitahu dia apa yang dia rasakan dan alami saat ini, bahwa dia telah mencapai hingga 20% kapasitas otak dan menjadi kejam dan tanpa emosi. Dia memberikan bukti kemampuannya yang berkembang dengan memanipulasi elektronik, muncul di beberapa gadget elektronik di kamar Hotel Norman. Pada akhirnya, dia berencana untuk bertemu dengannya dalam 12 jam. Sebelum pergi, dia mencetak resep untuk Caroline, menyuruhnya melakukan beberapa perubahan gaya hidup karena gaya hidupnya yang tidak sehat. Berita aksi Lucy di rumah sakit tadi malam tersebar ke seluruh media, sehingga dia mengubah warna dan gaya rambutnya sebelum naik ke pesawat. Pada saat yang sama, dia juga menghubungi Kapten Polisi setempat, Pierre Del Rio, untuk membantunya menemukan sisa 3 paket narkoba. Dengan informasi tersebut, polisi setempat berhasil menangkap semua bagal narkoba, dan Pierre meminta anak buahnya untuk mengamankan mereka di Paris. Selama penerbangan ke Paris, Lucy melanjutkan penelitiannya sambil mengetik di laptopnya dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, pramugari memintanya untuk mematikan laptopnya, tetapi sebagai gantinya Lucy meminta segelas sampanye. Sayangnya, dia mulai hancur karena sel-selnya tidak stabil karena mengonsumsi sampanye. Lucy segera berlari ke kamar mandi, di mana tubuhnya mulai menghilang. Untuk mencegah disintegrasi, dia mengeluarkan CPH4 yang tersisa dan mendengusnya, mengembalikan dirinya ke normal, tetapi dia akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian, Lucy terbangun di kamar rumah sakit, dengan Pierre dan beberapa petugas lainnya serta dokter menunggunya bangun. Dia kemudian meninggalkan ruangan dan membuat semua orang di rumah sakit pingsan dengan lambaian jarinya, kecuali Pierre. Dia juga mengeluarkan peluru dari pistol Pierre dan memintanya untuk membawanya ke tempat di mana bagal narkoba sebelumnya diamankan. Selama perjalanan, Lucy menggunakan kekuatannya untuk melihat sinyal telepon semua orang. Setelah memilah-milah sinyal, dia berhasil mendengar percakapan Jay, antek utama Tuan Zhang yang akan pergi ke rumah sakit tempat ketiga bagal narkoba diamankan. Oleh karena itu, dia mengambil alih mobil Pierre dan mengemudi dengan gila-gilaan di jalanan. Namun, Jay dengan orang-orang bersenjatanya telah tiba di rumah sakit untuk mencari bagal narkoba lainnya. Mereka membawanya ke sebuah ruangan dan mengeluarkan obat dari perutnya setelah membunuhnya. Ketika mereka ingin melarikan diri dengan obat-obatan, Lucy akhirnya tiba di rumah sakit. Dengan fungsi otaknya di 60%, dia menggerakkan mereka di sekitar aula dan mencegah Jay melarikan diri dengan membuat semacam dinding tak terlihat. Dia akhirnya mengambil obat darinya dan mulai meninggalkan rumah sakit, sambil menyuruh Pierre pergi bersamanya. Di luar, Tuan Zhang memperhatikan Lucy di dalam mobil, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti mobilnya.
Segera, Lucy dan Pierre bertemu Norman dan rekan-rekannya di sebuah universitas, di mana Lucy mulai mengungkapkan semua yang dia ketahui dengan kekuatan otaknya, yang sekarang melebihi manusia normal. Sementara itu, Tuan Zhang dan anak buahnya menyusup ke tempat itu dan mulai menembaki para petugas. Kembali ke lab Profesor, Lucy membahas sifat waktu dan kehidupan dan bagaimana kemanusiaan manusia mendistorsi persepsi mereka. Atas desakannya, dia disuntik secara intravena dengan isi ketiga kantong CPH4 yang tersisa. Oleh karena itu, kekuatan otaknya mencapai 70% dan tubuhnya berubah menjadi zat hitam yang mulai menyebar ke komputer dan benda elektronik lainnya di lab, memberi Lucy lebih banyak energi dari materi, dan dengan demikian memberinya kekuatan luar biasa. Saat fungsi otaknya terus meningkat, dia memanipulasi materi sedemikian rupa dan menghapus semua yang ada di lab, meninggalkan para ilmuwan berdiri di ruang putih. Dia juga mengubah semua objek elektronik menjadi satu superkomputer generasi berikutnya. Di sisi lain, Tuan Zhang dan anak buahnya kewalahan melawan polisi, jadi dia memerintahkan Jie untuk meledakkan pintu menggunakan peluncur roket. Untungnya, Lucy berhasil memindahkan tubuhnya ribuan mil ke Times Square. Dia secara mental memulai perjalanan ruang waktu ke masa lalu menggunakan lambaian tangannya, mulai dari awal abad ke-20 di New York, hingga zaman kolonial, bahkan hingga masa prasejarah, dan akhirnya mencapai leluhur tertua umat manusia yang ditemukan. Dia berbagi momen ketenangan dengan Australopithecus, dan dua ujung jari yang bersentuhan, membawa Lucy ke awal waktu dan menyaksikan Big Bang. Namun, Tuan Zhang memasuki lab dan perlahan mengarahkan senjatanya ke kepala Lucy. Dia menembak, tetapi pada saat itu Lucy telah mencapai 100% dari kapasitas otaknya dan segera menghilang, berpindah ke kontinum ruang waktu. Dia hanya meninggalkan pakaiannya dan superkomputer hitamnya, sementara Pak Zhang tidak menembakkan senjatanya. Pierre kemudian memasuki lab dan menembak Tuan Zhang dengan fatal. Setelah beberapa saat, superkomputer tersebut hancur dan berubah menjadi flash drive hitam yang diambil oleh Profesor Norman, sehingga menyelesaikan penelitiannya selama ini. Pierre juga bertanya kepada Profesor Norman di mana Lucy berada, tetapi ponselnya tiba-tiba berbunyi dan dia melihat pesan teks menunjukkan bahwa dia ada di mana-mana. Film berakhir dengan suara Lucy yang menyatakan bahwa inilah yang dapat dilakukan kehidupan dan apa yang harus dilakukan dengannya. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.